Friends, ketemu lagi dengan saya Zoya Amiri di bintang tamu saya yang epic sekali ini. Saya menculik mereka habis bobo bareng di Orami. Mengharukan sekali, pasti si Friends sudah ngelihat ya. Pasti kan Orami duluan tayang baru saya. Jadi bisa ngelihat ya di sini yang sudah melihat terharunya Onat dan curhatannya Baby. Seperti itulah gitu ya kira-kira ya. Terus apa lagi yang mau dibahas di sini? Banyak, jangan sedih. Oh, banyak ya. Masih banyak pertanyaan gue yang penasaran. Pertama mungkin ceritain dulu Nat, kan dulu lo pernah di grup band. Gue ada di grup band Killing Me Inside. And then gue cabut, gue ada di band namanya Leong. And then lately gue lebih sibuk main film sih. Film apa? Ada judul Pretty Boys kemarin, filmnya Tompi. Oh lu ada di Pretty Boys juga. Iya, gue jadi transgendernya. Right. Yes. Pantes lo tadi fasih sekali nih ya. Fasih. Sudah bawaan lahir. Oke. Yes. I see. Terus apa lagi? Abis ini ada 3 film sih di Falcon. Taman gara-gara corona jadi ketunda syutingnya. Tapi Desember keluar sih rencananya. Gitu sih. Boleh cerita nggak nih tatonya nih kok banyak sekali Baby? Banyak ya. Di kepala. Kenapa di situ tulisan babynya? Karena emang gue lagi mabok. Selalu always. Tapi gue mabok udah sama dia gitu. Beb, gue nato nama lu. Yaudah kamu nato dong gitu. Sedangkan dia gak mau nato nama gue kan anjing. Tapi dia juga emang lo ada tato? Enggak ada. Sudah lah ya. Cukup gue aja yang taruh nama dia. Jadi kemana-mana orang bisa baca. Ada nggak sih yang kayak tujuan lo kayak tato ini apa segala macam? Gue kebetulan nato tuh agak aneh ya. Gue kayak gue tuh pengennya yang penting penuh. Jadi kalau orang tanya tato kan ada artinya, gue nggak ada. Kecuali yang baby doang satu. Sisanya gue pengen nato karena gue pengen kalau pakai kaos penuh aja. Oh gitu. Nggak sakit ya? Sakit sih, sakit banget. Tapi katanya orang kalau misalnya udah pernah sekali nato terus gitu di nato lagi lebih adiktif ya kayaknya. Iya. Karena misalnya kurang kalau nggak nato lagi. Iya, misalnya gue nato cuma di sini. Pas gue ngaca kurang deh, lama-lama penuh. Gue juga kaget. Apa Baby tadinya suka? Cuman kayak di tangan gitu doang kan. Tiba-tiba penuh full. Lo sendiri Beb, menurut lo cowok bertato itu seksi atau karena seksi. Oh. Dia suka typical bad boy. Iya emang suka. Dibanding yang tau gak lo mulus, dia gak suka. Lo juga suka yang itu kan tadi lo bilang. Gue sampe gak sanggup hati ngomongin. Iya, dia tuh tipenya emang lebih suka bad boy. Karena kulit dia putih, gue suka di cowok yang gak terlalu putih. Gak suka gitu kalau cowok yang terlalu bersih-bersih gitu. Putih kulitnya gak suka. Iya kayaknya kayak bukan laki bener ya. Iya. Tapi lo gak suka Korea-Korea gitu dong. Nah, enggak. Dia gak suka yang mulus-mulus dia. Gak suka gitu. Yang kadang-kadang bibirnya lebih merah dari bibir kita. Iya, ntar saingan pinjemin ini skincare rebutan ya. Nah kan dari tadi waktu di Orami juga lo cerita kalau misalnya lu sih terutama ya, lu bilang bahwa lu suka cewek yang nakal menurut versi lo gitu ya. Gue nggak bilang semua cewek yang di ini nama dia nakal, tapi dia menyebutnya sebagai gue suka cewek nakal gitu. Dari mana lu tahu kalau lu suka cewek yang nakal, tapi kenapa lu mau menikahi cewek baik-baik seperti Baby? Karena ternyata udah umurnya. Gue kan tahun ini 30. Dan setelah gue pikir gue ngajarin sama yang belum-belum tuh kayak emang it's just sexting atau yang gue bilang hanya wild sex yang gue pengen gitu loh. Ternyata pas gue ketemu Baby pun dia baik dan tetap bisa wild sex. Lu ngerti nggak? Ternyata gue kaget juga. Oh ternyata dia kan dulu pramugari terus sempat kerja di bank gitu. Oh ternyata nggak harus cewek yang menonjolkan keseksiannya itu. Bibirnya vinil. Harus ini kayaknya. Iya lo ngerti nggak sih harus shampoo atau bibirnya vinil? Lo ngerti nggak sih? Ternyata enggak. Gue juga shock gitu. Oh ternyata ada juga cewek yang normal. Kayak she got a job, normal aja gitu loh. And then dia juga seksnya wild. Nah even more wild right now. Iya, gue juga kayak wow. Iya, gue juga shock. Gitu. Sekarang banyak banget ya cowok-cowok yang di sana gitu ya selalu berexperience tentang seks gitu ya dan berusaha menikahi cewek yang totally nggak ada yang low sex drive. Oke. Iya kan? Itu frustrasi banget. Ya jadi gue nggak bilang bahwa semua cewek alim, ada beberapa kali kan gue udah wawancara juga di sini ya si Friends ya. Jadi ada yang alim dalam arti ya dia tetap religius tapi dia juga di atas ranjang sama suaminya juga gitu ya. So jadi nggak menentukan tidak gitu. mencerminkan ya. Tidak sih benar, gue sempat salah kaprah tuh Mbak. Gue kira yang bentuk kayak gitu pasti ternyata nggak juga ya.
yang good girl juga ternyata dirancang mengagetkan. Dia langsung nengok ke bininya mengagetkan. Iya, mengaget, malah gue kalah kan tadi di Orami, malah gue yang kendor. Nah, sebenarnya low sex drive sama high sex drive itu adalah problem semua pasangan gitu ya. Nah, so far ya berantemnya mereka juga tentang low sex drive dan high sex drive, Yes, right? of course, yes. Tapi yang banyak orang nggak tahu gitu sebenarnya bukan karena secara fisik mereka nggak mampu. Oke. Iya nggak? Iya. Jadi pembelajaran berharganya sebenarnya itu blocking psikis ya. Psikis. It's all about psikis sih. Psikis. Coba dong yang rock and roll dong, cerita dong Psikis. bagaimana tuh hambatan psikis itu membuat lo jadi not man enough di depan perempuan ini yang sangat-sangat wild. Even setelah punya anak, melahirkan normal, masih tetap jepitnya kenceng. Asli kepiting. Keluput. Iya, gue juga mungkin setelah gue flashback ya yang gue bilang dari umur gue 22 tuh depend on medicine, alkohol. Medisinnya apa sih? Gue tuh kecanduan obat penenang, you know, Happy Five. Jadi gue harus Happy Five banyak banget ya yang ini banget ya. Jadi gue tuh emang dari dulu gue kecanduan. Setiap gue mau ngobrol sama orang, gue seru nggak ya? Ternyata itu mempengaruhi seksualitas gue. Nah, kalau gue nggak pakai itu gue bisa memuasin dia nggak ya? Jadi psikis dong. Padahal si baby lu nggak usah pakai itu, lu tuh udah enak. Lu cuma cepet aja, dia selalu ngomong lu cuma cepet aja. Enak sih enak. Cuma soal timing doang iya. ya. Cuman gue ini yang lu bilang gue denial, enggak. Kalau gue harus ada itu, ya dia udah jadi sahabat gue tuh, medicine and alcohol gitu. Jadi kalau nggak ada itu gue udah blocking, gue ngindar, nggak bisa gitu ya. That's the problem. Saat gue stop si medicine itu baru berpengaruh tuh, gue jadi nggak pede. Akhirnya gue ke alkohol, karena kan legal kan. Ya cuman kalau harus kayak gitu mabok mulu terus kan juga menurut lu nggak sehat dong. Iya. Ya nggak, jadi lu lupa. Bukan cuma karena menurut gua, karena pengalamannya baby ya, Beb. Yes. Apa yang lo Soalnya rasain? di pasangan yang sebelumnya tanpa itu pun kita bisa langsung ayo gitu loh. Dan lo percaya dia sebenarnya bisa kan secara seksual capable. Kayak aku bilang ayo coba dulu deh gitu lah. Gue juga nggak minta yang langsung ayo ML yuk, enggak. Ya gue jago banget foreplay. Mau berapa jam juga ayo. Tapi dianya ya dianya nggak mau coba. Nunggu mood ya dulu lah, apalah gitu. Lu takut banget ya kalau nggak ada alkohol itu sama sekali. Takut banget. Sementara bini lu udah mengakui loh, lu tuh anggap seksi sama dia, dia udah ini banget sama lo gitu ya. Makanya gue tuh ada masalah psikis sih, Bebe. Gue tuh punya masalah psikis dari dulu sih. Gue kecanduan sama itu sih. Gue kecanduan obat penenang, medicine, alkohol gitu loh. Dalam waktu yang lama, dan gue selalu nemuin pasangan yang juga kayak gue. Nah, sedangkan aku tuh jadi lu gak pernah ngadepin ya, dia gak pernah ngadepin problemnya. Iya, karena semua pasangan gue sama kayak gue. Kalau aku ya normal aja, malah lebih aku pengennya yang normal gitu supaya lebih dapet aja feel-nya gitu. Iya, itu problemnya. Kalau baby kebalikannya, pasangan sebelumnya selalu sober and then enak gitu. Kalau gue kebalikannya, pasangan gue sebelumnya juga sama kayak gue. Ayo Nat, party dulu baru, lo ngerti nggak? Jadi lu nggak pernah ngerasa harus ngadepin masalah itu? Nggak pernah. Lu nggak melihat itu sebagai masalah? Enggak, awalnya. Sampai kayak gini, reality bites sih friends. Reality bites. Iya. Ancur, gue udah nikah. Sebenarnya bukan karena dia juga jadi ayah, bukan juga karena dia jadi suami, tapi pada saat ini yang namanya cinta itu kan membuat lo harus vulnerable and safe at the same time. Yes. Ya. Cinta itu membuat lo harus apa adanya, lo ringkih, tapi lo mesti merasa aman. Nah, kalau dia tidak, kalau misalnya Onat tidak pernah mau berusaha menjadi vulnerable tanpa alkohol, tanpa obat PD-nya dia. Iya. For that long, ternyata ya nggak lama juga ya sebenarnya. Ternyata yang dirasakan oleh baby adalah kok gue kayak merasa kayak diselingkuhin, men. Iya nggak, baby? Iya. Itu tuh lebih bisa bikin lo seneng ya daripada gue gitu. Sampai ya. lu pernah bilang lu tuh lebih cinta alkohol daripada gue. Iya, sampai kayak gitu. Sampai Iya. kayak gitu gue kacau ya. Sampai kayak gitu kasus gue. Kalau gue bisa kasih lu berdua time machine, ya, lu bisa balik ke masa kalian baru kenalan. Yes. Kalian mau ngejalanin pernikahan ini kayak gimana? Lu akan hamil dulu. Ya ini disclaimer lagi mungkin buat yang nggak nonton di Orami ya, mereka berdua itu memang sudah berniat untuk menikah, terus akhirnya keburu hamil, jadi ya diterusin aja, jadi bukan karena ya udahlah gue nikahin lo karena udah hamil, mereka udah niat nikah, terus udah gitu DP duluan. Emberan.
Bener ya, Beb? Dikasihnya duluan. Gitu ya. Gara-gara masalah ini kita juga sempat ribut ya. Apa jangan-jangan ini gara-gara lu pregnant duluan kita hamil ya? Tapi setelah kita bilang, enggak ya Pepe, kita emang pengen. Iya. Emang pengen. Balik lagi ya, Cuma emang bener pengen. kata lu, mungkin bener ya kalau yang bener itu you get married, and 1, 2, 3 tahun lu belajar dulu. Jadi suami istri. Baru having a baby. Baby. Peran kan banyak. Itu yang gua nggak kita dapetin ya. Iya. Baru married, 4 bulan kemudian punya anak, kaget. Terus satu rumah, gue tahu dia jelek kayak apa, dia tuh jelek. Oh jadi anak gue ribet, lo ngerti nggak? Jadi gue nggak pernah punya quality time ya, Ben. Iya kan, langsung Langsung. perannya itu kayak langsung skip. Pas babysitter gue datang corona, dia harus pulang. Gue tuh shock bang. Ini tuh, real life tuh gini ya married. Capek ya, gitu loh, capek ya. Gue nggak honeymoon, gue nggak liburan. Gue tiba-tiba langsung tau nggak lo? You got a kid, urusin. Lo cari job yang banyak, Iya. langsung. Sedangkan lo harus imbangin sama seks lo yang enak. Gue jadi kayak, fuck gue bisa nggak ya tanpa alkohol gitu. Tapi too much thinking juga gue, lo ngerti nggak? Ya tapi wajar dong. Wajar. Keadaannya. Begitu. Itu dia sih yang harus gue Kalau hadapin. lu berdua gue kasih time machine, lu mau balik ke waktu kapan dan di mana? Kapan lu misalnya lu dikasih time machine, lu mau Yes. balik ke tahun berapa? Oke. Dan ngapain? Oke. Sebenarnya kalau mau balik ke time machine, gue harusnya dari umur gue dari 7 sampai 8 tahun lalu, gue harusnya tidak ketergantungan sama itu. Alkohol dan obat-obatan apapun itu. Any kind of drug. Karena gue nggak nyangka kalau gue Itu berpengaruh ternyata. Ketika lu dapet pasangan yang tidak begitu. Tidak begitu. Karena dalam hati gue kayak, kok lu nggak kayak gue aja sih, lu nggak asik deh. Gue suka kayak gitu loh. Malah lu membuat orang jadi harusnya berperilaku yang tidak organik. Jadi enggak. Jadi ya, gue pernah ceritakan nyokap gue, lu jangan ajak orang yang nggak bener ya gitu. Ternyata yang bener tuh gini ya, ini masalah yang lu bilang, gue tuh denial banget. Padahal lu bahagia nikah sama baby. Bahagia banget ya Beb. Nangkut ya? Oh jatuh, dia semangat. Semangat. Sorry. Gak apa-apa. Sorry. Jepit di situ maksudnya biar nggak ribet, kalau di badan kan. Thank you. Yes. Beb. Gitu. Kalau gue bisa balik sih harusnya gue dari dulu tidak ketergantungan sama sesuatu sih. Soalnya lu tidak pernah melihat dari dulu kebutuhannya ini akan pengaruh segini amat sama relationship lo. Nggak tahu. Dan sama cinta, terutama sama cinta. Nggak tahu gue. Gila men. Gue kira ya drug, sex, rock and roll, tau gak? Iya, Ternyata iya. pas gue tua, fuck that drugs. Lu ngerti nggak? Fuck that rock and roll. And he's not that old, TSG friends by the way. Iya. Dia cuma 29, hello. Asli. Iya, maksudnya 29 udah begitu. Pasangan aku yang sebelumnya 32. Dan tiap hari. Jadi sebenarnya Jadi karena kayak ada hah? Oh gini ya, kayak ada ngerasa apa ya? nggak mungkin dong, nggak Iya, bisa. nggak mungkin dong, lu Dan nggak dia bisa kan juga gitu loh. perfectly healthy. Iya. Jadi bad Badinya healthy, psikisnya kurang healthy. karena sebenarnya kebiasaan mempairing itu Iya, aja iya, ya. iya. So sebenarnya ini loh pembelajarannya yang gue nggak pernah bisa bilang ya. Setiap gue ngasih edukasi tentang sex and drugs ya, orang selalu mikir Mbak Zoya ngapain sih, lu sibuk-sibuk ke BNN lah, lu ngajarin ini karena ya kayak gini-gini. Kalau udah ada untung nih dia mau cerita, kebanyakan nggak ada yang pernah mau cerita asli. Ya soal sex and drugs itu Yes, orang yes. kan Sensitif kan. jaim. Iya. Nah sementara dia udah bilang gitu, ini loh yang gue nggak bisa bilang ke siapa-siapa. Oke, gue memang gue juga sekali-sekali gue minum alkohol misalnya wine ya gitu Yes. ya, kalau lagi hangout. Tapi gue nggak pernah using drugs. Jadi orang suka bilang, lu nggak tahu loh mbak rasanya. Oke gitu ya, lu tahu itu nikmatnya. Tapi kalau itu udah membuat lu jadi nggak bisa mencintai pasangan lo, yang padahal dia cinta banget nih. Gitu. Itu tuh sampai sepelik ini loh gitu. Iya, Gue kan iya. nggak bisa ngasih tahu orang men. Gitu. Iya. Tapi gue mau tau deh yang lu rasain waktu misalnya lu ke rehab gitu. And then you talk about sex juga dong. Yeah, of course. Nah, orang-orang itu ngalamin seksnya dia kenapa? Sama kayak lo. Oh shit. Ngaruh ya? Semua. So they need to be on something baru bisa having sex. ya. Lu untungnya apa? Lu udah nikah, ya, dan lu masih relatif bisa kontrol relatif ya. Iya, Walaupun iya. sekarang lu tahu sebenarnya lu nggak bisa kontrol kan. Iya. Right? Iya. Karena dia udah protes dan lu deny, Yes. bla bla bla. Tapi yang di rehab sana tidak seberuntung lu. Apalagi yang single. Lu bisa kebayang nggak? Bagaimana lu mau mencari cinta di saat lu terus deny tentang perasaan-perasaan lu? Itu ya. Orang yang di sana yang di rehab itu akan selalu mencari cewek-cewek atau pasangan-pasangan Yang yang bisa sama diajak gitu mabuk ya. bareng kayak lo. So mereka pikir Problem begitu gue. gue nemu
pasangan-pasangan yang sama bisa funky-nya sama gue, hidup indah men. Yakin loh. Kan lu udah mentok baru bisa ngomong kayak begini. Berapa banyak orang yang mentok dan mau ngomong begini di YouTube gue? Gak mau kan men gitu. I see. Oke, gue ngerti. Crazy ya? Crazy ya. Sebenarnya gue mirip mereka dong ya. Sebenarnya. Kan Tapi gue udah. the good thing about you, lo santai aja langsung ngomong, anjir gue iya lah gue deny. Itu yang gue butuh gitu. Begitu Iya, lo iya, ngakuin kayak begini, Ngakuin gitu. kehidupan lo akan relatif lebih mudah. Iya. Gue tahu nggak akan bisa solve karena ini lo sudah istilahnya ketika lo dansa gitu ya, lo you dance with the same song over and over again. Berapa 8 tahun, 10 tahun lu udah berdansa di lagu yang sama. Nah sekarang gue bilang lagu lu udah nggak oke lagi men. Wah nggak bisa, gue nggak bisa pakai gaya lain. Gue cuma bisa pakai lagu ini. Itu loh masalahnya. Iya. Lu kan langsung, hah? Gue udah biasa kayak gitu mbak. Iya, tapi ini udah sampai satu titik dimana bini lo yang lo sayang ini ngerasa kayak diduain sama drugs. Kayak Yes, I see. kayak lo lebih cinta sama alkohol itu daripada sama gue gitu. Iya sih, gue udah ketapan itu dia. Itu problem gue. Oke, berarti gue denial dan tidak mau mengakui. Dan sebenarnya kalau untuk benernya berarti gue harus merubah itu dulu. Baru bisa Lu masuk. putus dulu sama si narkobanya ini gitu. Lu akui bahwa lu memang powerless over drugs and ini. Dan jadi gini, seksnya oke. Lo harus lu mesti punya kendali itu lagi. Gimana caranya? Lo harus bisa pede sebagai onat without anything alcohol. itulah. Iya. Because it's not who you are. Iya. Dan lu membiarkan alkohol ini bertahun-tahun mendefinisikan lu termasuk kehidupan seksual lu. Itu ya bebe. Iya. Itu sih problemnya. Gitu. Which is you can. Gila lo masih umur segini. Iya. And she still think that you are attractive. Dia masih mikir lo tuh seksi. Iya, Orang dia gak mau ter-on sama lo. Iya. Kayak gitu dia pengen keramas tiap hari rasanya. Iya, I see. Iya. Kalau lo Beb, lo punya mesin waktu, lo mau balik kemana tahun berapa? Jadi sih soalnya aku juga normal-normal aja sih Nggak- dalam hal nggak itu nyeselin nggak pernah ada masalah soal itu. Terus kalau di kehidupan misalnya di kehidupan ini kalian pernikahan, apakah kalau gue kasih kalian berdua mesin waktu, kalian berdua mau untuk nggak punya anak dulu, berproses atau I don't know what was you learn from this relationship? Ya sebenarnya pengennya sih belum ada anak dulu sih harusnya. Kayak setahun tuh kita bisa nikmatin dulu kesini. Nah habis itu baru Honeymoon kalian tuh rencananya kalau bisa honeymoon mau kemana sih honeymoon? Kita sih kemarin mau Mau ke Beb? Maldives. Mau ke Maldives. Oh, Iya, cuman kita udah punya anak. Mau skin dipping nggak? Kita berandai-andai nih, secara mereka belum pernah honeymoon. Kalau bisa honeymoon, lo mau nakal-nakal apa sih di Maldives? Wah, banyak sih. Fantasi lo Fantasi apa gue sih? banyak Apa sih? Dong cerita dong satu Gue yang pengen banget paling. baby tuh pakai baju-baju SMA, lo tau gak sih ya? Dan gue juga emang begitu lagi Emang otaknya. begitu. Iya. Tapi dianya tuh kadang-kadang kayak harus pakai itu dulu baru dianya juga mau Iya, gitu loh. gitu. Dalam keadaan normal dia nggak bakal minta gue begitu gitu loh. Oke, Karena sekarang kita sedangkan aku bisa ngelakuin itu dalam kondisi sekarang aja ini, iya. gitu. Like, Itu. I can turn on like right now gitu kan ya. Iya. Itu problemnya sih. Kadang fantasi gue tuh datang kalau lo mabok dulu, lo ngerti gak sih? Itu masalah yang gak kelar-kelar lagi, cause I love being drunk. Right. Lo kalau udah gitu baru fantasinya liar. Kalau kayak gini ya biasa-biasa aja deh gitu. Problemnya selalu itu. Oke, terus kalau jadi kalau misalnya lu bisa honeymoon nih, Yes. anggap aja kita lu berdua ada di Maldives, set gitu ya. What were the first thing yang lu akan lakukan? Having Lu- sex. Di mana? Di laut sampai Be more tenggelam. specific. Ya, maybe di Lu mau film. bikin semua ikan-ikan itu iri ya? Iya, gue bilang, ikan gue bisa ngewe enak loh sih. Gitu sih gue, tapi kita butuh honeymoon karena kita nggak honeymoon. Iya. Dan proses pernikahan kita tuh juga cukup recet ya, gue bilang karena kita pernikahan duluan, dan parentsnya juga masih, lo ngerti nggak sih? Jadi too much thinking dan ya punya anak juga nggak gampang ya Bebe Enggak ternyata. gampang ternyata. Nggak gampang sih. Lo harus siap Lu mental. cinta banget sama anak lo, gua tahu lo yakin, tapi tetap kalau orang tua yang jujur akan mengatakan apa yang mereka bilang, Yes, capek yes. lo. Capek. Bukan karena nggak cinta, udah Bukan. cinta mah Bukan, jangan ditanya cinta deh. nggak usah tanya Nggak usah deh. tanya Apanya? deh, pasti gitu. Capek So, aja. Capek. dengan mengakui, aduh gue tuh bisa capek, lo akan jadi lebih human dan mereka akan lebih mampu resilient sebenarnya. Jadi buat Z-Friends yang di sana juga yang ngedenger ini, this is like important banget gitu ya Iya, pembelajarannya. Kalau lo bisa ngasih tahu mereka-mereka yang udah mau menikah gitu ya, persiapan apa sih? Maksudnya lo mau nikah, lo pengen tetap rock and roll, lo pengen tetap asik kehidupan seks lo, oke gitu. Tapi pembelajaran berharga apa yang bisa lo kasih ke Z-Friends gue di
yang mendengarkan ini gitu soal pernikahan? Kalau gue ya, kalau orang ngalamin kayak gue yang dulunya hancur banget ya, menurut gue lo harus berdamai dengan diri lo sendiri, berdamai dulu. Kalau menurut gue lo berdamai dulu, jangan denial gitu loh. Karena ternyata pernikahan itu kan soal 2 orang ya, jadi ternyata gue lama-lama mikir ini cuma perasaan gue doang yang harus dipuasin. Ternyata bini gue juga punya perasaan. Jadi kadang-kadang gue mau menang, bini gue yang aneh deh. Terus gue cerita ke temen-temen cowok gue nih, bini gue aneh deh. Cari pembenaran ya? Iya, ternyata setelah gue pikir gue juga salah sih, lo ngerti nggak? Cuma gue kan pengen power banget nih men kan. Ternyata gue banyak salah. Begitu. Iya. Selalu gue nggak mau nerima gitu. Gak mau nerima dulu, deny dulu, baru belakangan. Oh shit. Iya. Deny dulu nomor 1. Deny dulu. Apalagi kalau dia bikin gue tersinggung, enggak lu tuh, padahal gue salah. Gitu sih paling. Itu so sweet lo mau mengakui ya. That's very thoughtful. Gitu sih, ya. Kalau baby, pesan lo apa baby? Pesannya ya lo nikmatin dulu aja sih hidup lo. Kalau misalnya belum siap, sebelum punya anak. Iya sih, karena benar. itu sesuatu berubah ya. Berubah. Walaupun memang kadang-kadang bisa tetap hang out, bisa tetap begini. Ini sebutin mereka sayang sama anak mereka aja. Iya, banget. Balik lagi kita inget lagi kita, kita udah punya anak lagi, kita nggak bisa begitu terus gitu loh. Jadi enjoy dulu aja, jangan buru-buru. Ya. Seks edukasi buat anak dong, boleh ulangin lagi nggak? Tadi seks edukasi yang lo mau ajarin ke anak lo apa sih? Pembelajaran dari pengalaman kehidupan seks kalian, dari pengalaman pernikahan kalian gitu. Kalau misalnya anak lo akan bilang gini, pokoknya gue mau nikah masih muda, gitu ya. Mau punya anak gue gitu, kenapa gitu? Kayaknya lo berdua baik-baik aja gitu. Berdua fun-fun aja kan suka begitu tuh orang tuanya cool, asik, terus anaknya pengen gue juga mau muda aja gitu ya. Iya, itu kita juga pernah ngomong ya. Gini Gimana sih, tuh? orang tua kita berdua tuh kayaknya orang tua yang old school ya. Jadi bokap nyokap gue tuh jarang banget ngomongin sexual thing. Itu masih tabu menurut umur dia. Masih kayak lu nggak boleh gini ya. Padahal kita explore dong jadinya. Ternyata menurut gue di zaman sekarang udah ada medsos, anak kecil bisa nonton apa ya mungkin belum lagi kita begini BP gue takut anak gue ngeliat itu papa gue rock and roll bisa gini gitu dibanding-bandingkan kayaknya papa baik-baik aja sama mama. Iya kan. Paling gue kasih ya gini sih, lo kalau emang pengen you having sex, ya lu siap sih. Lu siap aja dengan konsekuensinya. Gue gak bakal ngarep tapi lu siap deh. Siap. Ada penyakit, ada hamil duluan, dan lu ready nggak buat ngadepin itu secara psikis dan mental dan uang. Kalau masih sekolah gue gak bakal ngasih lu duit, lu ngerti nggak? Lu harus prepare buat tanggung jawab aja. Kalau pacaran lu harus deh. siap dulu sih intinya. Kita bukan ngelarang, cuman kita ngasih tahu aja konsekuensinya apa, begini. Jadi dia juga inget. Oh kalau kayak gini tuh ada ininya ya, bukan. Gue pernah ngomong gini loh. Gini lagi. Gue gak pernah mempermasalahkan lu soal seks di luar nikah gitu ya. Mungkin zaman sekarang juga udah banyak nggak sih mau diomongin kayak apa juga anak SMA atau kuliah udah nakal sendiri. Nah, tapi maksud gue akan kasih tau lu konsekuensinya deh. Konsekuensinya bukan ngelarang yang kayak nggak boleh nggak gitu. Gue bakal kasih tau sambil nonton Netflix nih kan. Sama-sama cowok. Ada sex education kan? Sama cowok kan. Enggak, lu harus tahu. Lu bisa kayak begini gitu loh. Karena gue alamin juga bukan senang ya. Pas bini gue bilang recet banget, yang gue perjuangan tuh recet. Untung gue udah cukup umur. Kalau lu masih umur 21, lu pasti fakta sih, lu gak bakal kuat. Lu ngerti gak sih? Lu gak bakal rock and roll, lu culun langsung. Iya gak sih? Lu tau gak sih anak-anak umur 21? Yang masih udah merasa kayak paling keren sedunia. Iya, lu itu mereka bakal ngalamin. Apa men, lu entah apa-apa. Tapi bener, lu tetap bisa rock and roll gitu. Cuma bener-bener lu mesti tahu gitu konsekuensi dari pilihan lo. Yes, itu sih maksud gue. Lu harus freaking hard. Tapi itu bukan hal tabu yang kita bakal omongin, gue bakal omongin sih gitu. Apalagi anak gue cowok kan. Tetap harus dikasih tahu. Terus kalau misalnya gitu ke anak cowok lu akan bilang nggak, lu mesti cari cewek yang asik banget seksnya men gitu, atau gimana? Since sex is very important for you guys. Iya. Lu akan ngomong gitu juga ke anak kalau udah menikah tuh cari cewek yang kayak gini ya, yang kayak mama ya. Nih gitu. Would you say that? Iya kali ya Bebe. Iya kali ya. Pas gue kayaknya gue telah banget deh ceweknya. Lo jangan nyari cewek-cewek yang gak bener karena gue ada di situ. Lo ngerti? Gue pernah gitu. Dandet. Jadi ya mungkin kita bakal ngasih gitu ya. Tapi tetap terserah dia sih. Kita cuma bisa ngasih tahu gak sih? Iya. Tapi juga pilihannya dari dia juga sih. Yang penting gue pengen bikin itu sesuatu yang bukan tabu deh. Iya. Untuk dia bisa santai aja. Kalau lo punya masalah. Kalau ada apa-apa dia bisa datang ke lo. Iya. Lo ngerti gak? Jangan datang ke tempat orang lain. PSK kemana kelar hidup lo. Iya gak sih? Mending dia ngomong sama kita. Karena kan SMA kita kan tuh masa-masa explore ya. Gue gak seterbuka itu gue. Kalau masalah seks lu santai deh. Karena gue juga hancur dulu, lu tenang aja. Jadi kalau bisa kehancuran gue jangan lu ulang. Iya, justru belajar dari pembelajaran penyakit itu. Yes. That's very cool. Thank you banget Yana. Thank you baby. Kok gak berasa banget ya ngobrolnya kurang ya? Selalu always ya, gila itu padahal udah lama banget loh mereka ya.
So friends, jadi please belajar. Jadi setiap orang itu akan punya problemnya masing-masing. Setiap pernikahan itu ada konfliknya. Bohong banget kalau ada pernikahan yang benar-benar bisa smooth ya. Itu bohong kan ya? Ya bohong lah. Kalau lu mau happily ever after boleh, tapi jangan lupa happily ever after juga take effort ya. Harus ada usahanya, harus bisa nanggung konsekuensinya, harus ada perjuangannya. Jadi lu mau rock and roll kayak mereka berdua, yang satu rock and roll, yang satu wild and sexy, boleh gitu ya. Tapi juga sanggup nggak ngejalanin yang mereka udah jalanin sejauh ini? Iya kan? Iya, benar-benar. Ntar lu gila lu. Sanggup nggak lu kayak mereka berdua gitu, up and down. Tapi semuanya masih belajar. Dan yang penting kalau udah nggak ada denial lagi, biasanya juga lebih jujur. Karena kalau ego udah menang, dua-duanya kalah dalam relationship. Thank you Zifran, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Thank you Ona, thank you baby, bye. Do you want to dance?